بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman, dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya, ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Surah Al-A'la ayat 14 dan 15 menjelaskan tentang orang yang mendapat keberuntungan karena ia menyucikan dirinya dengan beriman kepada Allah. Maksud dari menyucikan diri adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah kepadanya dan meninggalkan hal-hal yang berhubungan dengan keduniawian yang bersifat fana, seperti kemaksiatan dan kesyirikan yang mampu mengotori jiwa. Selain itu, ayat ini juga dapat memiliki maksud tentang orang yang membersihkan hartanya dan ridho terhadap Dia yang telah menciptakannya. Apabila ia teringat dan terlintas dalam hatinya menginginkan hal duniawi yang dapat menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan ingat bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja ia harus bersujud, sehingga ia mendirikan sholat untuk menyucikan dirinya. Pada ayat 16 dan 17 menerangkan bahwa orang-orang kafir lebih memilih kehidupan duniawi daripada akhirat. Padahal kehidupan akhirat adalah lebih baik dan kekal, sedangkan dunia hanya sementara dan fana. Orang yang beriman dan berakal pasti akan memilih akhirat karena tujuan utama orang yang beriman dalam hidup adalah mencapai kebahagiaan di akhirat. Maka, bagaimanakah seseorang yang berakal lebih mementingkan sesuatu yang akan lenyap daripada sesuatu yang kekal abadi? Pada ayat 18 dan 19 menjelaskan bahwa perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan keduniawian sebagaimana ayat 14 sampai 17 telah ada pada suhuf atau kitab-kitab terdahulu, yaitu pada suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus kepada umat manusia, Al-Quran menjadi penyempurna perintah yang terdapat pada suhuf-suhuf yang diterima oleh Nabi sebelum beliau. Apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari kandungan surah Al-A'la ayat 14 hingga 19? Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Allah memerintahkan manusia untuk beribadah dan mengingatnya dengan cara menjalankan sholat 5 waktu, meninggalkan hal-hal kemaksiatan, serta yang bersifat keduniawian, menyucikan harta, dan ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan utama manusia adalah kebahagiaan di akhirat yang kekal, sedangkan dunia ini hanya untuk orang kafir saja yang haus akan kekayaan dunia yang fana.